narrative text. So, in this video, we will learn narrative text. What is narrative text? Narrative text is a kind of text to retell the imaginative or factual story that past tense. Teks naratif adalah jenis teks imajinatif atau faktual, cerita yang mungkin saja terjadi pada masa lalu, dengan rangkaian peristiwa atau ceritanya dari waktu ke waktu dijabarkan secara kronologis atau berurutan. Jadi, teks naratif bisa cerita imajinasi dan bisa juga cerita yang benar terjadi ya. Berikut ini contoh genre dari teks naratif. First, fable merupakan cerita yang mengisahkan tentang binatang. Contohnya, The Ant and the Grasshopper. Second, myth, yaitu cerita atau mitos yang banyak berkembang pada masyarakat dan umumnya dianggap menjadi cerita yang faktual atau benar-benar terjadi. Contoh, Nyi Roro Kidul. Third, legend, cerita rakyat yang mengisahkan asal-usul dari suatu tempat, seperti The Story of Toba Lake. Genre selanjutnya adalah folktale. Cerita ini diceritakan secara turun-temurun sehingga menjadi bagian dari tradisi masyarakat. Misalnya, cerita Malin Kundang. Next, fairy tales merupakan cerita anak-anak yang di dalamnya mengandung unsur keajaiban atau ketidakmungkinan terhadap para tokoh dan pada bagian akhir mengandung pesan moral. Contohnya, The Ghost with the Golden Eggs. And then, love story merupakan cerita yang mengangkat tema perjuangan seorang tokoh untuk memperoleh cinta tokoh utama, seperti The Story of Romeo and Juliet. Selain beberapa genre tadi, juga ada genre lainnya seperti science fiction, horror, history, slice of life, personal experience, and etc. And then, what is the purpose of narrative text? There are some purposes or functions. To entertain the readers, untuk menghibur pembaca. To amuse the readers, membuat pembaca jadi bahagia. To teach moral value, untuk mengajarkan nilai-nilai moral. To change social opinion, dan untuk mengubah anggapan masyarakat umum tentang suatu perilaku atau peristiwa. There are three generic structure of narrative text. First, orientation atau biasa disebut pendahuluan. Second, complication atau konflik. And resolution atau penyelesaian masalah. Let's discuss more. First, generic structure orientation. It set the scene and introduce the participants. Bagian ini digunakan untuk mengenalkan tokoh, tempat, dan waktu kejadian. Second, complication tells the problem of the story and how the main characters solve them. This part includes situation, activities, or events that lead problem to the climax. It shows when the crisis arise. Complication menceritakan awal masalah hingga masalah menjadi klimaks. Bagian ini biasanya banyak melibatkan karakter utama untuk menyelesaikan konflik tersebut. And then, resolution. The crisis is resolved for better or worse. It shows the end of the story, usually a happy ending. Bagian ini adalah akhir dari cerita atau berupa solusi dari masalah yang terjadi. Masalah dapat diselesaikan menjadi lebih baik atau lebih buruk. Inilah nantinya yang akan membuat cerita berakhir bahagia atau sebaliknya. Selain beberapa struktur teks tadi, juga terdapat struktur lainnya yang bersifat opsional. Boleh ada atau tidak. Di antaranya, evaluation, the stepping back to evaluate the story or the moral message of the story. Mengulang kembali cerita atau pesan moral sebagai bentuk evaluasi. Coda, change of the characters of lesson or value of the story. Adanya perubahan nilai atau pelajaran dari karakter cerita. Reorientation, the ending of the story, menyatakan kesimpulan akhir dari cerita.
Mari kita lihat penerapannya pada contoh teks berikut. Paragraf pertama dan kedua menceritakan tentang tokoh utama, kegiatan sehari-hari, pertemuan dengan istrinya, dan perjanjian mereka. Bagian ini disebut orientation. Paragraf selanjutnya membahas tentang kehidupan tokoh utama dan keluarganya. Masalah muncul ketika ia memarahi anaknya. Secara tidak langsung telah melanggar perjanjiannya dengan istrinya. Tokoh utama pun menyesal dan meminta maaf. Namun istrinya tidak bisa memaafkannya. Bagian ini merupakan complication. Dan pada paragraf terakhir menceritakan akibat dari pelanggaran janji tokoh utama. Terjadilah erupsi Gunung Merapi dan tempat sekelilingnya menjadi danau seketika. Inilah yang disebut bagian resolution. Sampai di sini teman-teman bisa paham ya. And then, language features of narrative text. First, use adverb of time. For example, once upon a time, one day. Second, specific character. The character of the story is specific, not general. Example, Cinderella, Snow White, Alibaba. Third, use direct speech. It is to make the story lively. The direct speech uses present tense. For example, Snow White said, "My name is Snow White." Next, use of adjectives to build noun group to describe the people, animals, or things in the story, such as a nice, diligent, and kind-hearted man. Then, use of time connectives and conjunction to sequence event through the time, such as however, although, later, then. Next, use of past tense, such as Ajisaka went to the kingdom, measured the size of the turban. Use of action verb to indicate the action, such as stood, explained, provided, smashed. And the last one, use of saying and thinking verbs to indicate what a character are feeling, thinking, or saying, such as told, realized, decided. Let's see example of narrative text. Use adverb of time, specific character, use direct speech, use of adjective, use of time connective and conjunctions, use of past tense, use of action verb, and use of saying and thinking verbs.